Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak Bapak yang berbahagia dengan channel Education and Sport, channel yang selalu memberikan materi-materi pembelajaran khususnya untuk sekolah dasar dari kelas 1 sampai kelas 6. Kepada yang baru muncul, baru mampir di channel Education and Sport ini, Bapak ucapkan selamat bertemu, salam kenal semuanya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama menundukkan kepala berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, Bapak ingatkan kembali, henti-hentinya Bapak ingatkan kepada kalian agar jangan banyak melakukan aktivitas-aktivitas di luar rumah karena situasi dan kondisi kita belum kondusif. Kita masih dibayang-bayangi oleh wabah corona yang makin hari makin mengkhawatirkan. Oleh karena itu lebih baik kalian banyak di rumah. Tapi kalau kalian tidak bisa ditinggalkan, ada kegiatan yang harus kalian lakukan, Bapak ingatkan jangan lupa pakai masker. Kemudian pulangnya cuci tangan dengan menggunakan sabun. Baiklah anak-anak, sekali lagi kepada yang baru mampir, selamat bertemu. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Kemudian tekan loncengnya agar informasi-informasi tentang materi pembelajaran khususnya untuk kelas 4 ini, pokoknya dari kelas 1 sampai kelas 6 akan kalian terima secara langsung. Baiklah anak-anak, kita masuki pembelajaran ke 1 ini. Berarti kalian sudah memasuki tema ke-6, energi dan perubahannya, subtema 1, sumber energi. Jadi ini adalah subtema 1, sumber energi, menemukan informasi dari teks tentang matahari dan pemanfaatannya. Informasi dapat kita temukan pada setiap paragraf yang menyusun sebuah teks. Caranya, jadi di sini ada informasi yang kalian dapat ketahui jika kalian akan mencari informasi dalam sebuah paragraf. Maka caranya yang dapat kalian lakukan adalah 1, membaca secara cermat. Jadi baca paragraf itu secara cermat, hati-hati, bacanya secara teliti. Kemudian kamu dapat menandai bagian atau kata-kata penting di setiap paragraf. Nah, boleh kamu tandai dengan stabilo ya, biar kelihatan lebih jelas. Jadi yang kamu tandai adalah kata-kata yang penting pada paragraf tersebut. Setelah itu, ya, setelah kalian kasih tanda, setelah kalian menemukan informasi yang kasih tanda tadi pada setiap paragrafnya, kita dapat merangkai menjadi satu paragraf baru. Jadi kamu tandai semua hal yang penting, baru kalian bisa membuat sebuah paragraf baru. Nah, itu anak-anak merupakan menemukan atau cara menemukan informasi dari teks, dari sebuah teks. Yaitu caranya ada 3 tadi, membaca secara cermat. Kedua, menandai, memberi tanda kepada kata-kata yang penting. Setiap kata-kata yang penting kamu tandai. Boleh kalian kasih tanda dengan stabilo. Kemudian setelah kasih tanda,
kamu rangkaikan kata-kata penting ini menjadi sebuah paragraf baru. Oke anak-anak, kalian pasti mengetahui ada matahari. Matahari hanya ada pada siang hari anak-anak ya. Kelihatannya kita dapat melihat matahari hanya pada siang hari karena perputaran bumi pada porosnya ya, bumi berputar pada porosnya. Jadi kita hanya bisa melihat matahari pada waktu tertentu ya. Pada waktu bumi menghadap matahari baru kita bisa melihat matahari. Tapi kalau kita berada di baliknya, maka kita tidak bisa melihat matahari tersebut. Jadi matahari merupakan bintang yang memiliki massa yang sangat besar. Karena gravitasinya, matahari menjadi pusat tata surya. Dengan demikian, dengan pengertian lain, matahari adalah bintang di pusat tata surya. Jadi matahari ini sebagai pusat tata surya kita. Jadi sebagai pusat tata surya, maka semua benda mengelilingi matahari. Mengapa bisa mengelilingi matahari? Karena ada gaya gravitasi matahari. Ya, jadi semua benda mengelilingi matahari. Walaupun bukan suatu bintang terbesar di jagat raya ini, tetapi matahari menjadi bintang paling besar bagi manusia di bumi. Karena jaraknya paling dekat dengan bumi. Jarak matahari dari bumi adalah kurang lebih 149 juta kilometer. Sehingga jika dibulatkan adalah 150 juta kilometer. Ini kurang lebih anak-anak ya. Jarak itu disebut dengan satuan astronom. Diameter matahari sekitar 1.390 km diameternya. Berarti sangat besar sekali anak-anak ya. Matahari tersusun atas 71% hidrogen dan 27% helium serta sisanya unsur-unsur berat lainnya. Nah, susunan matahari dapat kalian lihat pada tabel di bawah ini. Ya, ini adalah unsur-unsur penyusun matahari. Apa aja unsur-unsur penyusunnya? Ada hidrogen. Hidrogen ini paling banyak sekitar 76,94%. Kemudian yang kedua adalah helium. Simbolnya He ya. Helium ini sebesar 21,80%. Ada oksigen juga di matahari. Oksigen lambangnya O, besarnya sekitar 0,80. Kecil sekali anak-anak ya. Kemudian karbon lambangnya C, 0,40. Ada neon Ne 2,00%. Besi atau Fe 0,10, nitrogen N 0,10, silikon atau Si 0,10, magnesium atau Mg 0,08%, sulfur atau S 0,05%, nikel atau Ni jumlahnya 0,01%. Jadi jika ditotalkan semua ini maka menjadi 100% ya, menjadi 100%. Nah, inilah unsur-unsur penyusun matahari. Jadi yang terbesar adalah hidrogen sekitar 76,94%. Anak-anak, energi matahari banyak sekali manfaatnya. Kalian bisa tahu sendiri. Energi matahari ini bisa digunakan untuk apa aja. Kita coba baca mengenai cerita ini anak-anak ya. Setiap planet yang ada di tata surya berputar mengelilingi matahari. Hal tersebut menjadikan matahari sebagai pusat tata surya. Matahari termasuk kategori bintang karena matahari memancarkan cahaya sendiri. Matahari juga menjadi sumber energi bagi planet di sekitarnya.
Sebagai bintang yang terbesar dan terdekat dari bumi, matahari menjadi salah satu sumber energi bagi kehidupan kita. Sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui, matahari menjadi sumber energi yang tidak terbatas. Energi matahari dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif bagi kehidupan di bumi. Salah satu pemanfaatan energi matahari adalah sebagai energi alternatif, menjadikan energi matahari sebagai sumber energi pada pembangkit listrik tenaga surya. Jadi, matahari ini termasuk bintang. Mengapa disebut bintang? Karena bintang itu merupakan planet yang bisa memancarkan cahaya sendiri, yang bisa menghasilkan cahaya sendiri. Seperti salah satunya adalah matahari. Kalau bulan, meskipun dia terang, pada malam hari dia bukan termasuk bintang, karena bulan tidak menghasilkan atau tidak memancarkan cahaya sendiri. Bintang memantulkan cahaya dari cahaya matahari. Sebenarnya bintang itu tidak bercahaya. Dia cuma bisa memantulkan cahaya dari matahari. Oke, Nana? Energi matahari dan pemanfaatannya. Nih, tadi Bapak sudah singgung, kalian mengetahui manfaat dari matahari. Sekarang kita simak ya, kita simak pembaca atau bacaan atau teks manfaat matahari. Energi matahari dan pemanfaatannya. Setiap hari kita melakukan kegiatan. Setiap melakukan kegiatan, kita memerlukan energi. Energi adalah sesuatu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan. Setiap benda yang dapat menghasilkan energi disebut sumber energi. Nah, ini ada ini ya, Bapak. Yang pentingnya Bapak kasih garis merah nah ya. Energi adalah sesuatu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan. Kemudian setiap benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Sumber energi terbesar digunakan manusia adalah matahari. Matahari adalah sumber energi panas dan cahaya. Jadi matahari ini selain sumber energi panas, dia juga memiliki cahaya yang bisa menerangi kita. Energi panas yang dihasilkan matahari dapat kita manfaatkan, diantaranya untuk mengeringkan pakaian dan ikan. Dalam kegiatan tersebut, energi panas dari matahari dapat meningkatkan suhu benda yang kita keringkan, sehingga dapat mengurangi kandungan air dari benda tersebut. Energi panas, energi cahaya matahari juga, selain energi panas, energi cahaya matahari juga berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Energi cahaya matahari dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan tulang. Selain itu, energi cahaya matahari juga dimanfaatkan untuk tumbuhan melakukan fotosintesis. Dalam fotosintesis, energi cahaya diubah menjadi energi kimia, kemudian berupa makanan dan oksigen. Jadi, cahaya matahari sangat berguna bagi semua makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan, maupun manusia. Oleh tumbuhan, cahaya matahari ini dibuat untuk proses fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan oleh tumbuhan hijau. Itu fotosintesis. Fotosintesis ini hasilnya berupa makanan bagi tumbuhan. Makanan itu dia olah sendiri, kemudian disimpan sama tumbuhan. Biasanya disimpan ini bisa kita ambil seperti buah. Ya, buah mangga, nah itu merupakan makanan cadangan dari tumbuhan. Banyak sekali ya yang cadangan-cadangan makanan dari tumbuhan yang bisa kita manfaatkan. Salah satunya buah mangga, durian, dan segala macamnya. Selain sebagai makanan, proses fotosintesis ini hasilnya berupa oksigen. Nah, oksigen yang dikeluarkan oleh tumbuhan kita gunakan untuk bernapas. Jadi, kita harus bersyukur ada
tumbuhan di sekeliling kita, karena tumbuhan yang ada di sekeliling kita bisa menghasilkan oksigen yang kita perlukan. Jadi beda suasana yang banyak tumbuhan dengan yang tidak ada tumbuhan. Suasana yang banyak tumbuhan akan terasa sejuk, segar. Tapi kalau tidak ada tumbuhan, gersang ya, agak panas suasananya. Jadi kalian harus rajin merawat tumbuhan agar oksigen yang kita perlukan selalu disuplai oleh tumbuhan, selalu diberikan oleh tumbuhan. Nah, berdasarkan teks tadi, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan teks energi matahari dan pemanfaatannya. Nah, tuliskan, nomor 1, tuliskan informasi yang terdapat pada setiap paragraf pada tabel berikut. Paragraf 1, informasinya apa? Paragraf 2, informasinya apa? Paragraf 3, informasinya apa? Kemudian yang kedua, terdapat pada paragraf keberapa informasi tentang arti energi. Tadi sudah Bapak kasih garis merah, nak ya. Terdapat pada paragraf berapa yang tadi Bapak kasih tanda merah itu. Kemudian tuliskan 3 contoh manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan teks tersebut. Tadi di teks ini ada manfaat energi cahaya matahari. Jadi kamu tuliskan ya manfaatnya. 3 aja. 3 manfaat energi matahari. Kemudian yang keempat, berdasarkan informasi teks tersebut, mengapa energi cahaya matahari penting bagi makhluk hidup? Sudah Bapak jelaskan tadi ya. 5. Rangkailah informasi-informasi dari setiap paragraf teks tersebut menjadi satu paragraf tulisan. Karena ini merupakan tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, tugas ini ditulis di buku tugas kalian, kemudian kirim ke guru kalian. Karena kita masuki SBDP berarti ini ya. Ada ekspresi pola irama pada lagu. Setiap lagu berisi, pasti ya, setiap lagu itu berisi lirik dan nada. Lirik merupakan kumpulan kata-kata yang memiliki nada. Setiap lagu memiliki pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh penyanyi kepada pendengar. Pesan akan tersampaikan apabila penyanyi dapat menjiwai lagu tersebut atau dikenal dengan ekspresi, ya, ekspresi lagu. Beberapa cara untuk menjiwai sebuah lagu, diantaranya selalu melalui pemahaman terhadap lirik dan pola irama. Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan irama tertentu atau birama. Karena ini merupakan pengertian dari ekspresi pola irama pada lagu. Kalau emang ini penting, silahkan kalian tulis di buku tulis kalian ya. Ini merupakan informasi yang penting yang harus kalian kuasai. Nah, silahkan kalian tulis. Oke, nah untuk mengenal pola irama dan pola lagu yang ini, yang tadi diterangkan, ayo kita dengarkan lagu mengenai angin. Angin ini diciptakan oleh Ate Muhammad. Ayo kita dengarkan ya. Angin yang berhembus dari mana di kau, banyak tentu yang kau lihat selama merantau. Angin yang berhembus, jangan pergi dulu, ceritakanlah padaku tentang negeri jauh.
Oke anak-anak, itu adalah sebuah lagu judulnya Angin ya. Diciptakan oleh A.T. Mahmud. Jadi silahkan kalian ikuti. Kalau bisa nyanyikan lagu tersebut ya, ikuti nyanyikan lagu tersebut biar kalian tahu mengenai tekanan tinggi dan rendahnya sebuah lagu. Karena itulah yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak, semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Dan seandainya bermanfaat, silahkan share video ini. Di bawah video ini ada tanda jempol ya. Jangan lupa klik tanda jempol ke atasnya. Kemudian kamu klik juga bagikan. Maka akan timbul pilihan bagikannya dibagikan kemana. Kalau kalian bagikan ke Facebook yang kalian punya, silahkan klik lambang Facebooknya. Kemudian akan masuk ke halaman beranda Facebook kalian, kemudian tekan postingnya. Maka setelah tekan posting, secara otomatis video ini akan ada di Facebook kalian dan akan menyebar melalui Facebook kalian. Karena itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.